penuh dengan apa yang dia mau itu turuti. Pertanyaannya adalah seberapa lama batas usia menikmati itu? Ya tak ubah seperti seorang tadi itu mendapatkan dinar, seberapa lama dia bergaul dengan dinarnya tadi itu. Kan juga ada batasnya, sangat limited, sangat terbatas. Itu pun kalau seandainya dugaannya itu benar. Tapi seandainya dugaannya salah, maka dia bisa menghabiskan usianya, kena sanksi dari raja. Itu kalau terus hukum dunia. Kalau hukum akhirat, dia akan kena sanksi nih Gusti Allah, salawas-lawase kholidina finnari. Salawas-lawase ning neraka. Makane wong sing berakal sehat mesti nih orang nyebur itu. Jangan sampai menduga. Makanya kita wa qad tabayyana 'ala al-qat'i anna al-'azima al-ha'ila wa illam yakun ma'lum. Jelaslah bahwa sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Anggaplah yang dimaksud ini adalah yang agung yang besar itu yang dijanjikan oleh Allah di Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis-hadisnya tentang surga. Ya, ha'il, sesuatu yang besar. Wa in lam yakun ma'luman, kendati pun ini tidak banyak diketahui oleh manusia. Hanya manusia tertentu yang mau dengan sehat mempelajari itu. Belajar tentang bagaimana ya ihwalnya ahli kubur, bagaimana ya ihwalnya ketika manusia dibangkitkan, bagaimana ya ketika manusia itu nanti di mahsyar, dihisab, ya, di mizan, wat siratal mustaqim, sampai kemudian surga atau neraka. Jika kemudian mereka itu mau belajar tentang sesuatu yang agung itu, begitu. Tetapi kan tidak semua orang tahu itu, tidak semua orang mau ada nyali untuk mempelajari ilmu batasnya itu. Karena itu kata ini, wa illam yakun ma'lum, kendati pun sesuatu yang agung yang sifatnya jelas dan pasti itu, ya, tidak banyak diketahui atau orang tidak punya nyali untuk mengetahui. Meskipun demikian, fabil ihtimali, maka dengan kemungkinan apa? Orang itu biasanya kalau nggak punya pengetahuan kan ada semacam kemungkinan tentang di akhirat itu begini. Bagi orang yang tidak banyak tahu, muncul apa? Kemungkinan. Meskipun itu dalam hal kemungkinan, mestinya yuqaddamu 'alal yaqin. Mestinya kemungkinan akan sesuatu yang agung dan besar tadi ini harus lebih didahulukan, lebih diprioritaskan, lebih diutamakan daripada apa? Sesuatu yang meyakinkan tetapi rendahan. Seperti dinar tadi itu kan mungkin sesuatu yang meyakinkan tapi dia rendahan. Seperti kenikmatan duniawi ini meyakinkan, ketok motor nyebut gaya mau tanggal sisi sampai ke tanggal sisi, mereka kan meyakinkan dapat itu kan meyakinkan, tapi ingat mustahilun posisinya bila dikaitkan dengan apa? Kemungkinan besar nanti yang akan didapat di akhirat, maka harusnya didahulukan. Fa inna kauna syai'i 'aziman, karena sesungguhnya sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang besar atau dianggap sebaliknya yang rendah dan hina, itu kan idhofiyah, second meaning, tambahan makna. Bahwa akhirat ditambah apa? Azimah. Jadi ada tambahan makna, ditambahan sifat. Dan itu hakikinya ya kan nggak tahu kita. Hakikatnya itu nanti ya baru ketika mengalaminya nanti hakikatnya baru ngerti. Maka itu falyanzur, cobalah perhatikan ila muntahal umri, puncak dari usia manusia. Wa ma yashu minad dunya lil mutaraffihinah, dan bagaimana orang-orang atau manusia yang merasa senang, gembira meraih dunia ini, yang kendatinya itu sebenarnya wa ma yashu, tidak pernah ada kata jernih dan bersih. Jadi raihan dunia ini tidak pernah yasfu, pasti ada bercak-bercaknya di situ. Nanti kita jelaskan di sana setelah ini.
wa liyunsab. Jadi kenikmatan duniawi tadi yang kita kunjung bersih karena ada keletihan, susah payah, itu kan tidak bersih jernih itu namanya. Ya. Coba bandingkan ilama pada sesuatu i'taqadahu al-firaqu ats-tsalatsah. Bandingkan dengan apa yang diyakini oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jangan kelompok 4. 1 meyakini akan adanya hari kebangkitan atau kemarin. Meyakini akan adanya kelezatan hissiyah di akhirat. Kelompok 2 meyakini akan adanya hari kebangkitan. Cuman masalah kelezatan dan kenikmatannya itu bersifat imajinatif. Kelompok yang ketiga tetap juga sama, meyakini akan adanya kebangkitan, kelezatan akhir, cuma di atas kelompok 1 dan 2, gitu, yang tidak bisa sama sekali dibayangkan. Itu kelompok ahli tasawuf itu. Nah, kalau dibandingkan dengan itu, min kamalis sa'adatil ukhrawiyah, betapa menurut kelompok tiga kelompok ini itu kebahagiaan akhirat itu, masya Allah, ya. Itu benar-benar sempurna, enggak. Wadawamnya benar-benar abadi. Fayu'rafu bil badihati, maka bisa diketahui dengan jelas betapa istiqaru ma yu'tadu anha fid dunya, betapa rendahnya, kecilnya permintaan ganti oleh manusia tertentu, di mana gantinya itu bersifat sementara. Ya Pak, dunia ini. Ya. Dibanding dengan apa? Bil udhafa ilaiha, dibanding dengan pada kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Ya. Karena itu, yang perlu digarisbawahi ini, yang perlu dipahami bahwa kalaupun ada orang menganggap itu masih kemungkinan tentang apa? Al-ihtimal, tentang kebahagiaan rayyan yang akan diperoleh di akhirat nanti. Seandainya orang itu menganggap ada kemungkinan, bukan sebuah kepastian, misalkan dikaitkan dengan individunya masing-masing loh ya. Kalau janjinya pasti, cuma individu meraih apa tidak kan ada kemungkinan iya atau tidak toh. Seandainya pun itu masih bersifat kemungkinan, tetap harus didahulukan sesuatu yang agung, yang hail itu dibanding sesuatu yang meyakinkan tapi radi'ah, mustahqar, rendah, hina, kecil, sedikit dan seterusnya. Dan artinya secara logika Al-Ghazali, akhirat tetap harus didahulu. Baik itu ya untuk kelompok apa ya, pandangan yang ketiga. Bagaimana kan ada 4 pandangan menyangkut apa yang orang memandang kelompok yang keempat ini. Sekarang yang terakhir ya. Wa in kunta fil halatir rabi'ati, jika engkau tergolong orang yang ada pada kondisi yang keempat. Kondisi yang keempat itu apa? Wahia adalah i'tiqadu sihhati madhhabil firqatir rabi'ah, yaitu meyakini bahwa pendapat, keyakinan kelompok yang keempat ini benar. Seandainya ada orang meyakini, mempercayai bahwa keyakinan orang ateis misalnya, keyakinan orang yang tadi itu benar, bahwa maka fanukhatibuka, kukatakan kepada ala haddi jahlika wa qusurika, sesuai dengan batas kebodohanmu dan kelemahan akalmu. Ku katakan biwajahain, ada 2 hal penting yang harus kamu perhatikan, kata Al-Ghazali.